Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Sofyan Setiawan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil dari tugas saya dalam mata kuliah STEAM. Nah, di sini tugas ATS yaitu saya akan membahas konsep pendekatan STEAM di sekolah dasar. Nah, di sini pendekatan STEAM, nah itu Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, di sini sekolah dasar merupakan konsep yang inovatif dan berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena apa? Dalam pendekatan STEAM ini kita bisa mengkolaborasikan bagaimana sains, teknologi, engineering, seni dan matematik ini bisa diintegrasikan di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, tidak hanya kita berfokus pada model pembelajaran tertentu ataupun strategi bidang tertentu, tapi pendekatan STEAM ini bagaimana mengenalkan teknologi, seni, engineering dan matematik ini di dalam proses-proses pembelajaran. Nah, tentunya ini akan menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan karena dalam berinovasi, nah guru ini bisa memunculkan suatu pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian selanjutnya, apakah STEAM ini dapat diterapkan di sekolah dasar dengan komprehensif? Nah, STEAM dapat diterapkan di sekolah dasar dengan komprehensif jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif. Nah, saya sendiri percaya bahwa pendekatan STEAM ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan terutama di abad 21 yang sangat penting seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam menerapkan pendekatan STEAM ini betul-betul kita harus mempersiapkan baik itu sarana prasarana maupun bagaimana skill yang harus dimiliki seorang guru. Apalagi di abad 21 ini tentunya kita harus bisa mengikuti bagaimana perkembangan teknologi yang ada. Nah, ini saya sendiri itu yakin bagaimana STEAM ini akan bisa diterapkan di sekolah dasar. Nah, itu tentunya kita harus bisa menyesuaikan bagaimana dengan kurikulum dan bagaimana kebutuhan siswa sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya gini teman-teman, kelebihan dalam pendekatan STEAM. Nah, yang pertama di sini mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, perlu kita ketahui dalam abad 21 ini kita itu didorong, ditekan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari tingkatan sekolah dasar kita itu harus bisa mengenalkan, kita sebagai pengajar, pendidik, nah kita harus bisa mengenalkan, mentransfer pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, melalui pendekatan STEAM ini harapannya kita bisa eh, mengenalkan teknologi dengan model atau media pembelajaran yang kita buat. Nah, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini kelebihan dari pendekatan STEAM ini
Nah, itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya bagi siswa. Karena apa? Nah, ketika kita bisa mendesain sebuah model pembelajaran yang inovatif melalui pendekatan STEAM ini, tentunya ini akan sangat-sangat menarik bagi siswa. Nah, kemudian ketika siswa itu sudah merasa senang terhadap proses pembelajaran, ini akan menjadi poin proses pemahaman yang lebih efektif bagi siswa. Kemudian mengintegrasikan mata pelajaran. Nah, di dalam konteks STEAM ini tentunya kita bisa mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Karena apa? Nah, di sini kita tidak hanya membahas soal sains, matematik, seni, dan engineering. Nah, itu bisa kita integrasikan ketika ketika sains kita bisa diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan alam, kemudian matematik dengan matematika. Nah, itu bisa diintegrasikan di dalam satu proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan kreativitas. Nah, kemudian hal ini itu bisa meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh siswa maupun guru. Karena apa? Di dalam pendekatan STEAM ini tentunya guru juga dituntut untuk berkreativitas mungkin. Karena apa? Di dalam merancang sebuah model pembelajaran tentunya itu akan ekstra kita berpikir untuk berkreativitas untuk memunculkan sebuah model media pembelajaran yang menarik. Tentunya itu butuh kreativitas yang lebih. Kemudian ini juga akan memantik kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Karena apa? Di dalam pendekatan STEAM ini guru bisa mengajarkan siswa untuk berkreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dengan melihat bagaimana STEAM ini berlangsung di sekolah dasar. Nah, itu tentunya harapannya siswa itu bisa mengintegrasikan bagaimana konsep dari seni, dari matematik, dari engineering. Nah, itu bisa memperhatikannya. Kemudian di sini saya juga akan membahas kekurangan pendekatan STEAM. Nah, kekurangan pendekatan STEAM ini tentunya juga ada. Selain ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, yang pertama tentunya kita sudah paham terkait STEAM ini adalah bagaimana proses pembelajaran kita integrasikan dengan perkembangan teknologi dan sains. Nah, tentunya ini juga akan membutuhkan bagaimana sumber daya. Sumber daya ini yang pertama ini keterbatasan sumber daya itu juga masuk di dalam kekurangan dalam pendekatan STEAM. Karena di sini sumber daya ini kan sangat banyak sekali, dari sarana prasarana, dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang ada di sekolah. Nah, terkait sarana prasarana ini tentunya sangat banyak sekali. Ketika guru mau menggunakan pendekatan STEAM ini tentunya akan mempersiapkan hal-hal yang menunjang dari kegiatan ini. Tentunya akan banyak sekali kebutuhan terkait sarana dan prasarana. Nah, ini juga termasuk hambatan atau kekurangan dalam pendekatan STEAM. Nah, karena dalam memperoleh sarana dan prasarana di tingkat dasar ini tidak gampang. Jadi itu juga termasuk hambatan atau kekurangan. Kemudian keterampilan guru. Nah, ini juga termasuk hambatan. Karena apa?
perlu kita ketahui tidak semua guru itu memiliki kreativitas yang sama. Dalam merancang sebuah pendekatan STEAM itu memang sangat dibutuhkan seorang guru yang berkreativitas dan memiliki pemahaman yang luas. Nah, dalam hal ini tentunya guru harus selalu belajar bagaimana mengembangkan pendekatan STEAM ini sehingga pembelajaran ini sangat menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian dalam hal ini guru harus bisa berkolaborasi dengan guru lain, dengan sekolah lain sehingga dalam merancang sebuah pembelajaran STEAM ini betul-betul maksimal atau keterampilan ini bisa benar-benar kita terapkan di sekolah dasar. Kemudian poin selanjutnya dalam kekurangan pendekatan ini juga terkait penilaian yang sulit. Karena apa? Perlu kita ketahui bahwa dalam proses kedekatan STEAM ini yaitu terkait proses psikomotor bagi anak. Nah, karena apa? Di dalam pendekatan STEAM ini anak tidak hanya dituntut dalam proses kognitif atau pemahaman, tapi bagaimana siswa ini memiliki kreativitas. Nah, dalam penilaian hal ini tidak bisa kita nilai di menggunakan asesmen atau di akhir, karena pendekatan STEAM ini tentunya memiliki proses. Nah, proses inilah yang susah untuk kita menilai bagaimana kemampuan, bagaimana kontribusi, bagaimana keterlibatan seorang siswa dalam proses di dalam pendekatan STEAM. Kemudian keterbatasan waktu. Nah, kenapa waktu ini termasuk di dalam kekurangan atau hambatan pendekatan STEAM? Nah, karena waktu ini tentunya dalam proses pendekatan STEAM ini harus memerlukan banyak waktu karena ini kan pembelajaran berbasis project sehingga dalam merancang sebuah proyek ini memerlukan banyak sekali waktu dari persiapan, pelaksanakan maupun nanti di akhir yaitu evaluasi. Nah, dalam perancangan ini tentunya melibatkan bagaimana kesiapan siswa terkait kebutuhan dan nanti sebelum melaksanakan nanti apa saja yang harus dibutuhkan. Nah, nanti terkait pembelajaran proyek ini memang harus memerlukan banyak waktu yang tidak hanya 1 atau 2 pertemuan. Nah, itu terkait kelebihan dan kekurangan pendekatan STEAM. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya saya sendiri akan membahas pendekatan STEAM di SD. Nah, dengan materi yang saya pilih adalah magnet. Nah, di sini tentunya saya akan membahas bagaimana sains, teknologi, engineering, art atau seni, matematis dan isu terkini yang ada di sekolah dasar. Dari materi magnet ini kita bisa mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran. Nah, tentunya dari beberapa mata pelajaran itu bisa diintegrasikan di dalam satu proses pembelajaran. Nah, apa sih sains dari materi magnet ini? Nah, yang pertama, memahami konsep magnet dan sifat-sifatnya. Nah, ini masuk di dalam materi magnet di dalam sekolah dasar itu desain itu bisa memahami konsep magnet dan sifat-sifatnya. Nah, itu nanti bisa membahas bagaimana kerja magnet dan lain-lain. Kemudian mengenal jenis-jenis magnet. Nah, itu
termasuk magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami itu seperti apa? Nah, itu magnet yang memang terbentuk dari alam. Kemudian magnet buatan. Nah, itu nanti bisa dibahas bagaimana magnet buatan itu bisa terjadi. Nah, itu bisa dihasilkan melalui listrik dan nanti ada mekanismenya sendiri. Kemudian mengamati fenomena magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam proses sains ini siswa bisa mengamati bagaimana fenomena magnet yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, itu apa saja yang menggunakan magnet? Nah, tentunya banyak sekali. Kemudian teknologinya apa? Nah, membuat simulasi magnet menggunakan komputer, menggunakan teknologi untuk mengukur kekuatan magnet. Nah, ini eh, di dalam teknologi ini tentunya magnet itu memiliki kontribusi yang lebih untuk perkembangan teknologi seperti simulasi komputer ataupun dalam dunia elektronik itu speaker menggunakan magnet. Nah, itu bisa dikenalkan di sekolah dasar. Kemudian engineeringnya apa? Nah, di dalam engineering ini tentunya ini adalah keterkaitan dengan mesin atau eh, perkembangan dari magnet itu seperti apa. Nah, ini yang pertama rancang membuat magnet buatan sederhana. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, dalam membuat magnet buatan itu ada mekanismenya dari listrik dan menghasilkan magnet. Nah, itu nanti di dalam engineering itu siswa diajarkan untuk membuat magnet buatan, kemudian mengembangkan desain untuk meningkatkan kekuatan magnet. Nah, itu bisa kita rancang bagaimana kekuatan magnet itu kuat. Nah, itu harus menggunakan listrik yang berapa. Nah, itu engineeringnya. Kemudian membuat portofolio alat yang menggunakan magnet. Nah, itu tentunya di dalam engineering ini kita bisa mengajarkan siswa untuk menggunakan magnet. Nah, kemudian art atau seni dari magnet itu bisa kita membuat karya seni yang memanfaatkan magnet. Nah, itu banyak sekali seperti tempelan di dinding atau di kulkas. Nah, itu bisa menggunakan magnet. Kemudian menggambar atau melukis fenomena magnet. Nah, itu terkait kayak mainan anak kecil. Nah, itu banyak sekali yang menggunakan teknologi magnet. Kemudian membuat presentasi yang kreatif tentang magnet. Nah, itu terkait bagaimana kita menyampaikan suatu materi menggunakan magnet ini tentunya akan lebih mudah karena magnet ini kan banyak sekali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian matematiknya, menghitung kekuatan magnet menggunakan rumus. Nah, di dalam konsep matematika tentunya magnet itu bisa dihitung menggunakan rumus. Kemudian mengukur jarak dan kekuatan magnet, menganalisis data tentang magnet menggunakan grafik. Nah, itu bisa diajarkan untuk anak. Kemudian isunya apa terkait magnet ini? Nah, ini tentunya penerapan P5 di SD itu termasuk isu karena bisa kita integrasikan materi magnet ini STEAM. Nah, di dalam penerapan di SD, pembelajaran yang inovatif, pengelolaan kelas yang baik, media pelajaran yang kreatif. Nah, ini termasuk isu di dalam pendekatan STEAM di sekolah. Nah, itu teman-teman terkait yang bisa saya sampaikan dari pendekatan STEAM di sekolah dasar. Nah, tentunya STEAM ini bisa kita terapkan di sekolah dasar dengan bagaimana kesiapan yang harus disiapkan. Itu dari sarana prasarana, dari sekolah, dari guru. Nah, itu ketika ada dorongan, dukungan, tentunya pendekatan STEAM ini bisa diterapkan di sekolah dasar. Nah, yang akan ini akan mendorong bagaimana tingkat pendidikan dasar itu lebih berkualitas karena di sini kita tidak hanya belajar tentang seni, tidak belajar tentang matematika, tidak hanya tentang
engineering, tapi ini bisa kita eh, integrasikan melalui perkembangan teknologi. Nah, itu bisa kita seni yang modern itu seperti apa. Nah, itu bisa kita integrasikan di dalam konsep STEAM. Nah, itu saya yakin eh, sekolah dasar sekolah dasar ini pasti akan bisa menerapkan konsep atau pendekatan STEAM, tergantung dari kesiapan nanti sekolah dan guru-guru yang akan mengajarkan di proses pembelajaran. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, banyak kekurangan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.